Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alasan penghapus pidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi dia tidak dapat dipidana atas perbuatannya karena adanya alasan penghapus pidana. Jadi seseorang itu melakukan tindak pidana tetapi dia tidak dikenai pidana atau sanksi pidana. Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah alasan pemaaf dan yang kedua adalah alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi dia tidak dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan pada dirinya atau terhadap pelaku. Kemudian yang kedua alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Jadi intinya kedua-duanya ini pelaku ini melakukan tindak pidana, tetapi walaupun dia melakukan tindak pidana dia tidak dikenai pidana karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Jadi kita bedakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini yang pertama tidak mampu bertanggung jawab di pasal 44 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana atau tidak mampu bertanggung jawab. Ya, jadi dari pasal 44 ini disebutkan bahwa yang tidak mampu bertanggung jawab ini adalah yang pertama adalah jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau gila. Ya, seseorang yang gila apabila dia melakukan suatu tindak pidana, maka dia tidak dikenai hukuman. Kemudian yang kedua, terganggu jiwanya karena penyakit. Contoh penyakit di sini adalah idiot, kemudian imbesil, kemudian mental retardasi dan sebagainya. Ya, jadi seseorang yang idiot, imbesil, mental retardasi, apabila dia melakukan tindak pidana, maka dia tidak dihukum karena ada alasan pemaaf. Ya, kita bahas tentang idiot. Idiot itu bagaimana? Yaitu seseorang yang IQ-nya itu sangat rendah, sehingga dia benar-benar tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Idiot ini dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Misalkan dia mandi, itu dia tidak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia tidak bisa makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia tidak bisa pokoknya tidak bisa melakukan aktivitas
selain bantuan dari orang lain. Idiot. Jadi dia IQ-nya paling rendah. Kemudian yang kedua imbecile. Imbecile ini satu tingkat di atasnya idiot. Nah, jadi dia itu masih bisa untuk misalkan mandi sendiri. Nah, tetapi aktivitasnya itu harus diawasi oleh orang lain. Nah, saya katakan tadi misalkan dia bisa mandi sendiri, tetapi harus ada pengawasan. Artinya kalau misalkan dia mandi tidak ada pengawasan dari orang lain, maka bisa jadi sabunnya dimakan. Kemudian dia bisa makan sendiri, tetapi harus dilihat, makannya itu harus diawasi, jangan-jangan nanti bagian yang tidak boleh dimakan itu tetap saja dimakan. Gitu. Kemudian kalau mental retardasi ini satu tahap di atasnya imbecile. Jadi sebenarnya dia itu bisa melakukan sesuatu mandiri, tetapi terbatas apa yang disuruh oleh orang lain. Dia tidak bisa melakukan inovasi. Misalkan seseorang yang disuruh untuk mengantarkan sesuatu ke orang lain. Ya. Kalau orang yang normal, maka kalau misalkan sesuatu ini diantarkan ke orang lain, kemudian yang dituju itu tidak ada, bisa saja itu dititipkan. Nah, tetapi kalau mental retardasi dia itu tidak bisa untuk inovatif. Jadi kalau tidak bisa ya sudah dibawa pulang lagi. Nah, jadi apabila gila kemudian punya penyakit ini, maka seseorang yang menderita keduanya ini, maka dia tidak bisa dihukum apabila dia melakukan suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian ditujukan kepada penderita penyakit jiwa. Ya, misalkan penderita penyakit jiwa itu kleptomania. Kleptomania ini suka mencuri barang-barang yang kecil. Ya, misalkan yang dicuri sini barang-barang yang tidak berharga. Misalkan celana dalam. Nah, celana dalam itu bagi dia kan tidak berguna. Lah kemudian setelah dia mencuri itu, dia taruh di sembarang tempat. Kalau orang yang normal itu mencuri, kalau dia itu mencuri kemudian agar dia tidak diketahui orang lain, ini kan disembunyikan. Tetapi kalau orang yang menderita kleptomania, yang mengambil barangnya orang ya ditaruh di sembarang tempat. Nah, kemudian penyakit yang kedua itu penyakit piromania, yaitu suka membakar. Klaustrofobia yaitu takut berada di ruang yang sempit. Kemudian penyakit nikotofobia, takut pada kegelapan. Ginofobia, takut pada wanita. Aerofobia, takut di tempat yang tinggi. Oklofobia, takut pada orang banyak. Jadi dia kalau ada keramaian orang banyak dia takut. Kemudian monofobia yaitu takut sendiri atau sunyi. Jadi kalau dia sendirian atau di tempat yang sunyi dia itu takut. Ini penyakit